tata pengubasan budaya positif di sekolah kita. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua bersama untuk saling berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita sekolah kita yang kita cintai ini. Jadi dalam mewujudkan sekolah berbudaya positif ini ada beberapa konsep utama. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang berikutnya ketiga restitusi. Inilah beberapa konsep utama yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah yang kita cintai ini. Dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini Bapak Ibu itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang kita lakukan ke siswa kita itu nanti adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita dan tahapan perkembangannya. Jadi kalau misalnya siswa kita berada di sekolah menengah pertama, ya kita sesuaikan dengan kebutuhannya, tidak usah sampai nanti misalnya kita ajari dia yang tidak sesuai kebutuhannya. Misal kayak anak TK cuma disuruh mengenal huruf, tidak usah sampai dia harus bisa membaca. Jadi ini yang perlu kita sesuaikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri dengan 6 ciri khusus profil pelajar Pancasila itu. Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, 4 kreatif, 5 bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Saya akan coba menjelaskan beberapa dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian Bapak Ibu sudah diketahui bersama juga ada akhlak pada diri sendiri. Ada pada diri kita sendiri. Berakhlak agama kita, ke Tuhan kita. Berakhlak ke sesama manusia. Berakhlak sesama alam. Ada akhlak bernegara. Itu adalah beberapa contoh dari berakhlak. Yang berikutnya kebinekaan global. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, di Pancasila kita itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda tetap satu. Kita tidak masalah, ya, tidak masalah berbagai macam suku yang ada di bangsa ini, tapi tetap kita satu dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini boleh saja, ya, boleh saja budaya lain masuk. Kita berpikiran global, ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa pada budaya kita sendiri, karena itu adalah jati diri kita. Kita boleh terbuka berpikir global, tapi ingat budaya kita adalah jati diri kita. Itu beberapa penjelasan dari Pancasila. Yang berikut kreatif dan lain sebagainya. Tapi di setiap mata pelajaran anak harus kreatif, dia harus bisa merubah. Artinya dia siap. Kalau ini ada suatu masalah, ada sesuatu yang dibutuhkan, dia siap berkreasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang berikutnya bernalar kritis.
Dalam metode sini Bapak Ibu yang dimaksud adalah berpikir secara sistematis, cepat, tepat. Kenapa? Untuk menghadapi persaingan global 4.0 sekarang ini. Yang berikutnya mandiri. Ya Bapak Ibu, itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang berikut, disiplin positif. Ini yang perlu kita renungkan bersama semua Bapak Ibu. Kita cenderung yang di sini untuk sementara, termasuk saya. Budaya positif yang terpikir di kepala kita adalah, ya, seseorang melakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang ditimbulkan apa? Ketidaknyamanan. Ada kecenderungan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dia terpaksa. Ini harus kita ubah, Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Ya, tapi yang berasal dari dalam dirinya. Sekarang mengapa misal anak kita ada yang lompat pagar, terus kita hukum, kita tertiak, tapi apakah itu dari dalam dirinya atau dari luar dirinya? Kalau dari dalam dirinya, baru kita semua diri. Tapi kalau dari ekstrinsiknya, dari luar, karena dia takut sama kita, nah ini berarti kita belum berhasil mendisiplinkan anak. Artinya apa? Disiplin yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, adalah membudaya, yang merasa diperintah, tapi timbul dari dalam diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Ini budaya positif itu tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, manusia pastilah kalau dia masih hidup pasti mau bertahan hidup. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen dicintai, pengen disayangi, pengen diterima di suatu komunitas itu, tidak merasa terkucilkan. Yang berikutnya penguasaan, yang berikut ini kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Manusia itu fitrah yang suka bersenang-senang. Ini ya nanti yang memunculkan motivasi yang ada pada diri kita. Sekarang Bapak Ibu, ini contoh sederhana. Hindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu jenis motivasinya masih ekstrinsik dari luar. Yang kedua, siswa kalau dikasih uang 50.000 mengerjakan sesuatu, bekerja dia cepat. Itu kurang bagus juga, karena motivasinya masih ekstrinsik. Mau sampai kapan kita mengasih penghargaan ini? Nah, yang paling mantap ini menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Artinya pada dalam diri sendiri muncul sifat-sifat kebajikan, misal suka menolong, ya, menghargai kawannya, menyayangi kawannya. Artinya harus muncul dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Ini yang harus kita tanamkan ke siswa kita. Nih, posisi kontrol kita. Kita di mana sekarang? Apakah kita dihukum? Apa membuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman bagi siswa-siswa kita? Apakah kita cuma sebagai pemantau atau manajer? Di mana kita sekarang? Ya, untuk lebih jelasnya praktek contoh ini Bapak Ibu. Kalau saya mengharapkan kita semua berada di tingkat manajer. Ketika upacara, siswa tidak berpakaian lengkap. Sederhana berbeda dengan Bapak Ibu. Yang karakter kita menghukum itu, patuhi aturan. Kamu tidak berpakaian lengkap, silakan pegang barisan. Nanti kamu dapat hukuman. Itu kata-katanya. Salah. Sedang kamu terus yang tidak berpakaian lengkap. Jadi kalau nada yang sering seperti itu, nah itu tidak berarti. Posisinya di
situ. Teman, nih, ayolah tertib, buat ibu bangga, buat bapak bangga. Pada kamu hari ini tidak apa-apa ya, tapi besok harus berpakaian lengkap ya. Nah, kalau nada seperti ini berarti dia menganggap teman sesuai. Yang berikut pemantau. Kamu sudah melanggar aturan. Apa peraturan dan apa konsekuensinya? Itu pemantau. Nah, yang manajer nih. Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan apa? Artinya apa? Kita memancing, menimbulkan motivasi dalam diri dia sendiri untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi saya berharap pakai itu sini nih, di tingkat manajer ini. Nah, kalau bisa kita tinggalin hukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Semua usahakan kita berada di sini. Karena disinilah sebenarnya seorang guru itu. Kalau saya menilai pribadi, kalau guru itu memang tempatnya jadi polisi ya. Jelas dia ada undang-undangnya nanti ya. Nah, jadi kita usahakan kita berada di sini. Bagaimana kita melanggar salah, kita tanya kenapa. Terus dia mau memperbaiki kesalahan itu bagaimana caranya. Suruh dia sendiri berpikir, artinya apa? Merefleksi kesalahan kita. Melakukan ini. Terus besok lagi renungkan apa yang kurang yang saya lakukan tadi. Itu artinya merefleksi diri kita. Yang telah kita berbuat untuk kemajuan yang lebih baik. Ini Bapak Ibu. Untuk menjadi posisi manajer tadi banyak yang harus dilakukan. Ini salah satu contoh. Ada ibunya di situ. Contohnya. Kan sering terjadi di kelas nih. Siswa banyak keluar, sering ribut, sering apa, gak kawan. Ya udah, buat saja kesepakatan kelas. Cari kertas atau kertas itu suruh tulis kesepakatan satu baju keluar. Baju keluar apa sanksinya? Please sama-sama. Jadi kalau dia nanti melakukan kesalahan panggil apa kesalahanmu? Kesepakatan mana yang kamu langgar atau keyakinan kelas ini? Begitu juga sekolah. Di level sekolah nanti kita kan ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu akan kita diskusikan sama siswa kita. Suruh sepakati apa-apa saja sama saya dengan Bapak itu. Jam berapa kita datang, jam berapa kita pulang kan semua komunikasi bersama. Begitu juga dengan siswa kita. Jadi kita baru bisa menjadi nanti level kontrol kita itu di media. Nah, apa metode yang kita gunakan untuk mendapatkan posisi manajer ini? Menggunakan segitiga distribusi. Pertanyaannya mudah saja Bapak Ibu. Pertama panggil dia. Yang mana dipanggil saja, dekati. Stabilkan identitasnya. Yang melakukan kesalahan saja, bagi keluar. Ada manusia yang sempurna. Yang kedua, tidak setidaknya. Untuk misalnya dia lagi keluar. Untuk kamu nggak lepas baju gitu. Artinya tindakannya tidak berlebihan. Nah, terus tanya kenapa dia bajunya keluar? Pasti ada alasannya. Setiap orang keluar itu pasti ada alasannya. Setelah itu Bapak Ibu baru kita menanyakan keyakinan dia. Kesepakatan yang kita lakukan tadi yang mana dilanggar dia? Misal dilanggar dia baju keluar. Tanya sama dia bagaimana cara memperbaikinya ke depan. Nah, jadi selesai. Nah, kita lihat perkembangannya. Memang ini tak semudah yang saya sampaikan. Tapi saya berharap kita tidak bosan untuk melakukan ini secara terus menerus Bapak Ibu. Yang berikutnya ini perlu kita lihat, kita renungkan bersama, kita refleksi diri kita. Disiplin di sekolah kita ini kategorinya gagal apa sukses. Kalau gagal Bapak Ibu itu dia hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, muridnya takut, murid menimbulkan
alias menghukum dengan sistem ranking. Jadi juara 1, 2, 3 itu sebenarnya nggak boleh merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau masih kategorinya ini Bapak Ibu, berarti disiplin sekolah kita gagal. Kalau mau sukses ini ciri-cirinya. Apa konsekuensinya? Murid menghormati peraturan, tak ada lagi melanggar peraturan, sadar dirinya sendiri. Yang kedua, murid belajar taat peraturan. Yang ketiga, mendorong kepatuhan. Restitusinya apa? Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi tidak dia Pak, dia Bu, ya ada yang seperti itu. Ya, terus siswa kita akan penyelesaian masalah, fokus pada penyelesaian masalah. Yang berikutnya menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang berikut itu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa merefleksi diri kita masing-masing. Saya berharap dan semoga kepada kita semua posisi kontrol